Dengarkan baik-baik, setiap pagi jutaan orang membayar puluhan ribu rupiah untuk secangkir kopi. Tapi pernahkah kau bertanya, kenapa harganya bisa setinggi itu? Padahal biaya biji kopinya sendiri hanyalah sebagian kecil dari harga yang kau bayar. Siapa sebenarnya dalang di balik harga selangit ini? Apakah kita sedang dijadikan korban perampokan terselubung setiap hari? Jawabannya jauh lebih gelap dan mengejutkan daripada yang kau bayangkan. Ini bukan sekadar untung rugi biasa. Ini adalah cerita tentang kekuasaan tak terlihat, kelangkaan buatan, dan logika gila yang mengendalikan hidup kita, mulai dari harga nasi goreng pinggir jalan hingga tarif ojek online. Setiap hari kau dan aku membuat puluhan keputusan ekonomi, memilih diskon di supermarket, menghindari jalan macet, bahkan menawar barang di e-commerce. Tapi di balik semua itu ada aturan main rahasia yang tak pernah diajarkan di sekolah. Aturan tak terlihat yang menjelaskan kenapa ada orang jadi miliarder sementara yang lain terjebak utang, kenapa negara kaya makin kaya sementara yang miskin sulit bangkit. Seorang detektif ekonomi bernama Tim Harford memutuskan membongkar kode-kode ini. Dalam buku legendarisnya, The Undercover Economist, ia mengamati dunia dari sudut pandang konsumen biasa untuk mengungkap skandal ekonomi di tempat paling tak terduga, kedai kopi, rak supermarket, hingga kemacetan ibu kota. Ia tak pakai grafik rumit atau istilah teknis, hanya logika brutal yang tersembunyi di depan mata kita. Hari ini, kita akan membuntuti sang detektif, bersiap menguak 4 rahasia ekonomi tersembunyi yang akan mengubah caramu melihat dunia selamanya. Rahasia yang menjelaskan misteri kopi mahal yang ternyata bukan keserakahan barista, konspirasi harga supermarket dan kemacetan yang jadi senjata ekonomi, pasar gagal total saat mobil bekas dan lelang frekuensi jadi medan perang informasi, dan menelusuri skandal ekonomi global yang membuat negara miskin terus tertinggal. Pegang erat kopimu, kita mulai penyelidikan. Kembali ke kasus pertama kita, misteri kopi mahal. Logika sederhana bilang, pasti ada yang mencuri uangmu. Tersangka 1, petani kopi, bayangkan dia di kebun, panen bajoang, tangan kasar, tapi nyatanya harga biji kopi mentahnya cuma Rp800 per gelas. Tersangka 2, barista, skillnya keren, latte artnya instagramable, tapi upahnya cuma kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per gelas. Lalu, siapa dalangnya? Jawabannya bukan orang, tapi kelangkaan. Detektif Tim Harford menemukan bukti kunci. Di pusat kota, ada sesuatu yang jauh lebih langka daripada biji kopi atau skill barista. Lokasi strategis. Inilah yang disebut ekonom sebagai economic rent. Bukan laba karena kerja keras, tapi laba karena posisi strategis. Bayangkan satu blok di Sudirman. Ada berapa petak tanah yang langsung dilewati puluhan ribu orang setiap hari, hanya segelintir. Dan siapa yang kuasai tanah itu? Pemilik properti. Pemilik tanah ini tahu betul kekuatannya. Dia bisa duduk manis sambil bilang ke calon penyewa kafe, mau buka di sini, bayar sewa Rp500 juta per bulan. Atau silakan minggir, ada 20 brand antre gantiin lo. Akibatnya, sewa lokasi strategis bisa menyedot 25-40% dari harga kopimu. Bandingkan, biji kopi cuma 1-3%, upah barista 5-10%. Inilah yang Harford sebut bargaining power. Pemilik tanah punya senjata pamungkas, kelangkaan mutlak. Mau bikin kafe sukses, harus di sini. Mau nolak sewa gila-gilaan, silakan, tapi sainganmu akan ambil tempat itu dan pelanggan akan ke mereka. Dalam ekonomi, siapa yang pegang sumber daya langka, dialah raja. Contoh nyata, di London sewa kafe di stasiun kereta bisa 10 kali lebih mahal daripada di gang samping. Di Jakarta, estimasi pasar sewa plaza premium bisa setara Rp15 juta per meter persegi per tahun. Padahal di kawasan sekunder cuma 3-5 juta rupiah. Jadi saat kau bayar Rp50.000 untuk secangkir latte, Rp20.000-Rp25.000 untuk tebus hak duduk di tanah langka itu. Rp10.000-Rp15.000 buat gaji barista, listrik, gelas. Rp5.000-Rp10.000 untuk profit pemilik kafe yang masih harus bayar utang mesin kopi. Rp500-Rp1.500 buat petani kopi di Aceh atau Toraja. Kau pikir selama ini membayar kopi? Salah, kau membayar akses ke tanah langka. Itulah hukum ekonomi pertama yang Harford bongkar. Harga bukan cerminan nilai, tapi cerminan kekuasaan. Dan pemilik tanah yang sering kita lupakan adalah aktor paling perkasa dalam drama secangkir kopi. Kita tahu kelangkaan mengendalikan harga, tapi tim Harford membawa kita ke tempat baru, lorong-lorong supermarket. Lihat rak-rak ini, ribuan produk dari sabun sampai sarden, tersusun rapi, stoknya pas, harganya jelas. Siapa dalang yang mengatur ini semua? CEO Genius, superkomputer? Tidak ada yang mengatur. Inilah keajaiban sistem harga. Harga adalah bahasa isyarat raksasa. Saat stok sabun menipis, harganya naik, itu sinyal ke produsen. Buat lebih banyak. Saat kamu beli yogurt rasa mangga 2 kali lipat dari rasa
rasa durian, harganya turun. Itu teriakan ke produsen, berhenti bikin yang durian. Tanpa perintah, tanpa rencana pusat, pasar mengatur dirinya sendiri. Tapi detektif Harford memperingatkan, sistem sempurna ini punya dosa asal, namanya eksternalitas. Bayangkan ini, keputusanmu yang tampak personal, ternyata picu bencana berantai untuk orang lain, dan kamu tak pernah membayar dendanya. Contoh mematikan, kemacetan Jakarta. Pukul 6 pagi kamu memutuskan bawa mobil ke kantor. Yang kamu pikirkan cuma bensin Rp50.000, waktu tempuh 1 jam. Tapi lihat efek domino yang tak kau hitung. Mobilmu tambah 1 bisa menurunkan kecepatan jalan. 1.000 orang berpikir sepertimu. Jalanan macet total. 5.000 orang terlambat kerja. Hasil akhirnya kota kehilangan Rp2,3 miliar per jam menurut kalkulasi Bank Dunia karena waktu produktif lenyap. Inilah eksternalitas negatif. Kerugian yang kamu timbulkan ke ribuan orang tapi tak kamu tanggung. Pasar diam saja, harga bensin tidak berubah, jalur alternatif tetap gratis, tak ada insentif untuk berubah, tak ada penalti, tak ada biaya sosial yang tercermin di tagihanmu. Seperti perampok yang kabur tanpa bayar kerusakan. Lalu siapa yang bertugas tangkap perampok ini? Pemerintah, mereka jadi detektif pengawas pasar. Contoh nyata, pajak bensin tinggi di Singapura, itu denda karena kamu polusi udara dan bikin macet. Ganjil genap di Jakarta, pagar untuk memaksa kamu pertimbangkan eksternalitas. IRP Electronic Road Pricing, tagihan langsung untuk hak pakai jalan langka. Pasar mungkin buta terhadap kerusakan kolektif, tapi pemerintah setidaknya dalam teori adalah mata yang melihat kejahatan yang tak tampak dan tangan yang memaksa pelakunya membayar. Harford tegas, pasar itu hebat tapi butuh wasit. Tanpa intervensi, kita akan tercekik polusi, terperangkap kemacetan, dan tenggelam dalam sampah karena tak ada yang mau bayar biaya tersembunyi itu. Tanpa wasit, pasar hanya akan bermain untuk diri mereka sendiri, membiarkan kita membayar harga yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Inilah pelajaran pahit dari bagian 2. Pertama, pasar adalah sihir koordinasi dan supermarket adalah buktinya. Kedua, pasar itu tunanetra. Ia tak bisa melihat kerusakan yang diam-diam ia picu. Dan ketiga, intervensi bukan dosa. Justru ia adalah penyeimbang saat pasar gagal menghitung dampak sosial. Jadi, lain kali kamu terjebak macet, jangan salahkan pemotor yang nyelip, salahkan eksternalitas, hantu ekonomi yang baru saja kau kenal. Kita sudah lihat pasar bisa buta pada polusi dan macet, tapi di bagian 3, tim Harford mengungkap kejahatan ekonomi yang lebih kejam, pasar yang sekarat karena kebohongan. Selamat datang di dunia gelap asimetri informasi, di mana yang tahu lebih banyak diam, dan yang tahu lebih sedikit dibodohi. Skandal 1, mafia mobil bekas. Bayangkan kamu mau beli mobil bekas, si penjual tersenyum manis, ini mobil istri, jarang dipakai, mesin masih prima, tapi diam-diam dia tahu, mobil ini lemon, catnya kinclong, mesinnya rusak. Kau tertipu senyum dan cerita manis. Selamat datang di pasar yang penuh jebakan. Inilah asimetri informasi. Si penjual tahu segalanya, pembeli tahu nol. Apa akibatnya? Karena takut ditipu, kau hanya mau bayar harga rata-rata, misal 100 juta rupiah. Penjual mobil bagus, pitch, tersinggung. Mobilku worth 150 juta rupiah, gua nggak mau jual. Akhirnya yang laku hanya mobil lemon. Si penjual lemon senang karena dapat untung. Inilah tragedi pasar gelap informasi. Mobil bagus mundur karena dihina harga, mobil jelek lolos karena dibungkus cerita manis, dan pasar mobil bekas berubah jadi ladang mayat rongsokan, tempat ilusi lebih berharga dari kejujuran. Inilah The Market for Lemons, teori George Akerlof, pemenang Nobel, yang Harford jelaskan pakai cerita pedih. Pelajarannya, ketika kebohongan lebih mudah dari kejujuran, pasar kolaps. Tapi manusia tak menyerah. Kita tidak membubarkan pasar, kita mengubah aturannya. Dan dari reruntuhan pasar mobil bekas, lahirlah seni paling canggih dalam ekonomi. Teori permainan, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk memaksa para pembohong, membuka kartu mereka. Skandal 2, perang frekuensi 3G Inggris. Tahun 2000, pemerintah Inggris mau lelang frekuensi 3G. Hadiahnya, kuasa atas pasar miliaran pound sterling. Pesertanya, raksasa seperti Vodafone, British Telecom. Masalahnya, bagaimana memaksa mereka mengaku nilai sebenarnya? Kalau salah desain, negara bisa rugi triliunan. Lalu datanglah pahlawan tak dikenal, para ekonom ahli teori permainan. Mereka merancang sistem lelang paling brutal yang pernah dibuat. Pertama, lelang multi ronde terbuka. Harga naik terus, peserta bersaing dalam puluhan putaran sampai hanya yang paling berani yang bertahan. Kedua, aturan aktivitas. Kalau kamu
diam terlalu lama, kamu dikeluarkan dari arena. Tak ada ruang untuk pengecut. Ketiga, transparansi penuh. Semua penawaran terlihat publik, tak ada tipu-tipu di balik layar. Bayangkan Vodafone dan British Telecom saling sikut di ruang lelang. Putaran 1, Vodafone tawar 1 miliar pound, British Telecom langsung balas 1,2 miliar pound. Putaran 50, harga sudah gila, lebih dari 10 miliar pound. Vodafone gelisah, nilai spektrum ini cuma 12 miliar pound buat kita. Tapi kalau British Telecom menang dan monopoli pasar, kita tamat. Maka mereka terus maju bukan karena yakin, tapi karena takut. Sampai akhirnya lelang ditutup di 22,5 miliar pound. Hasilnya, pemerintah Inggris panen besar 22,5 miliar pound, setara lebih dari 400 triliun rupiah hanya dari satu lelang. Angka ini melampaui semua prediksi. Rahasianya, para ekonom merancang aturan yang membuat raksasa teknologi bertaruh segila mungkin hingga mengungkap nilai maksimal yang sanggup mereka bayar. Seperti meja poker, siapa yang mundur kalah, siapa yang all in mungkin menang, tapi dengan harga yang bikin jantung copot. Harvard menyebut ini truth serum ekonomi. Prinsipnya sederhana. Pertama, desain pasar lebih penting daripada pasar itu sendiri. Lewat teori permainan, kita bisa mengubah medan perang. Kedua, kompetisi memaksa kejujuran, karena saingan akan menelanjangi nilai sebenarnya dari tawaranmu. Dan ketiga, meskipun informasi sempurna mustahil, kita tetap bisa merekayasa insentif agar setiap pemain bicara jujur, meski tanpa sadar. Jadi, pelajaran dari bagian 3, pasar bisa mati karena dusta, seperti pasar mobil bekas. Tapi, kecerdasan manusia bisa menyulap dusta jadi uang, seperti dalam lelang frekuensi 3G. Karena pada akhirnya ekonomi bukan sekadar ilmu tentang uang, tapi ilmu membaca pikiran lawan. Kita sudah pecahkan 3 teka-teki ekonomi, harga kopi, kegagalan pasar, dan perang informasi. Tapi sekarang kita hadapi misteri terbesar yang mengubah nasib miliaran orang. Mengapa negara seperti Singapura kaya raya, sementara tetangganya terperangkap kemiskinan puluhan tahun? Apakah ini takdir, kutukan sumber daya, atau ada penjahat yang sengaja merancang kemiskinan? Pertama, mari bongkar kebohongan populer. Mitos 1, mereka miskin karena malas. Lihat petani di Nusa Tenggara yang bekerja 14 jam per hari. Hasilnya Rp20.000 per hari. Mitos 2, tanahnya tak punya sumber daya. Kongo punya cadangan mineral bernilai ribuan triliun rupiah, tapi 70% rakyatnya hidup dengan Rp20.000 per hari. Mitos 3, orangnya tak berpendidikan. Mesir punya lebih banyak sarjana pengangguran daripada lapangan kerjanya. Lalu apa penyebab sesungguhnya? Tim Harvard menunjuk inisiator utama, institusi rusak. Apa itu institusi rusak? Bayangkan 2 negara yang tampaknya serupa, tapi diam-diam hidup di 2 alam yang berbeda. Di negara A, untuk memulai usaha cukup isi 1 formulir, selesai dalam sehari. Kalau ada sengketa kontrak, pengadilan menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Jalan-jalan dibangun dengan beton berkualitas, tahan lama, bukan aspal musiman yang cepat hancur. Tapi di negara B ceritanya jauh berbeda. Untuk memulai usaha harus melewati 12 perizinan, dan 5 diantaranya tak bisa dilewati tanpa sogokan. Kalau kontrak dilanggar, bukan keadilan yang bicara, tapi uang. Hakim bisa dibeli, polisi malah ikut minta jatah. Jalanan, proyeknya dikorupsi hingga 40% dan hasilnya hancur dalam 1 tahun. Negara mana yang akan dipilih investor? Negara A tumbuh seperti pesawat, negara B terjebak di landasan. Harvard menjelaskan bagaimana institusi rusak bisa membunuh perekonomian dari dalam pelan-pelan tapi pasti. Pertama, melalui kelangkaan buatan, di mana pejabat dengan sengaja menciptakan birokrasi yang rumit hanya agar mereka bisa menjual akses. Kedua, lewat eksternalitas korupsi, ketika seseorang menyuap polisi untuk menghemat denda pribadi, tapi secara tak langsung merusak kepercayaan dan efektivitas sistem hukum yang menyangkut 100 juta orang lainnya. Ketiga, asimetri informasi akut saat para elit menyembunyikan data anggaran negara dan rakyat tak pernah tahu bahwa uang mereka diam-diam dikorap untuk membiayai proyek-proyek fiktif. Contohnya mematikan. Lihat saja Nigeria, penghasil minyak terbesar di Afrika. Dalam 6 dekade terakhir, negara ini meraup lebih dari 15.000 triliun rupiah dari ekspor minyak. Tapi 80% kekayaan itu, menurut laporan Transparency International dan IMF, disedot oleh elit politik dan militer. Hasilnya, 4 dari 10 warga hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dan di banyak kota besar, listrik padam hingga 8 jam sehari. Sementara itu, Botswana, penghasil berlian terbesar di dunia, mengambil jalur yang berbeda. Mereka mendirikan kementerian khusus untuk mengelola mineral dan membuat kontrak tambang secara transparan. Banyak perjanjian dibuat bersama perusahaan global seperti De Beers dan seluruh anggaran diaudit lembaga independen. Hasilnya mencengangkan. Dari negara termiskin di Afrika saat merdeka tahun 1966,
kini Botswana menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di sub-Sahara. Apa rahasianya? Institusi yang memaksa elit bertanggung jawab, bukan institusi yang menyelubungi pencurian, seperti di Nigeria. Sekarang, mari kita lihat kembali seluruh penyelidikan kita. Mengapa kopi bisa semahal itu? Karena kelangkaan lokasi dimanfaatkan oleh para pemilik tanah. Mengapa banyak negara tetap miskin? Karena kelangkaan kekuasaan yang akuntabel justru dimanfaatkan oleh elite penguasa. Mengapa kota-kota macet parah? Karena eksternalitas yang tak pernah dibayar, waktu, udara, produktivitas, merugikan publik secara kolektif. Mengapa korupsi begitu mematikan? Karena eksternalitasnya meracuni seluruh generasi, bukan hanya satu anggaran. Mengapa pasar mobil bekas bisa jadi ladang penipuan? Karena informasi yang timpang menghancurkan kepercayaan. Dan sekali lagi, mengapa negara miskin tetap terperosok? Karena informasi tentang anggaran disembunyikan, akses pendidikan dibatasi, dan rakyat dibiarkan buta, bukan oleh takdir tapi oleh desain. Inilah pukulan terakhir Harford. Kemiskinan bukanlah bencana alam, ia adalah hasil rancangan manusia, sistem yang dirancang oleh segelintir orang untuk menguasai sumber daya dengan mengorbankan banyak orang. Dari secangkir kopi Rp50.000 sampai kemiskinan Rp20.000 per hari. Kita telah menyusuri labirin ekonomi bersama tim Harford, detektif yang mengajari kita melihat yang tak terlihat. Sekarang saatnya merangkum senjata paling hebat dari penyelidikan ini. Pada akhirnya ada 4 hukum utama yang kita bongkar dalam perjalanan ini. Pertama, harga bukan cerminan nilai, tapi cermin kekuasaan. Siapa yang menguasai sumber daya langka, dialah rajanya. Kedua, pasar itu buta terhadap dampak sosial. Ia tak peduli pada kerusakan yang ditimbulkan. Eksternalitas adalah dosa yang tak terlihat, tapi racunnya menyebar kemana-mana. Ketiga, informasi adalah senjata paling mematikan dalam ekonomi. Ketika informasi timpang, pasar hancur. Tapi ketika dirancang dengan cerdas, ketimpangan itu bisa diubah jadi keuntungan. Dan keempat, institusi yang rusak adalah mesin kemiskinan abadi. Selama para elit tak bertanggung jawab, rakyat akan terus terjebak dalam lingkaran gelap tanpa akhir. Kesimpulan terbesar Harford, ekonomi bukan tentang uang, tapi tentang kuasa. Siapa yang berhak menetapkan aturan, menguasai kelangkaan, dan menentukan siapa yang menang atau kalah. Kalau kamu merasa dunia ini aneh, mungkin kamu benar. Tapi kalau kamu ingin tahu seberapa dalam keanehannya, bergabunglah di Arsip Terlarang. Di sana, kami bongkar buku-buku yang terlalu berbahaya untuk jadi konsumsi publik, video-video eksklusif, analisis tak disensor, pemikiran yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain karena beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani masuk lebih dalam. Lain kali kau minum kopi, ingat ini, di balik harga yang tampak biasa, tersembunyi pertarungan kekuasaan, kelangkaan, dan desain sistem yang menentukan nasib petani di Toraja sampai konglomerat di Singapura. Dunia ini penuh kode rahasia, dan sekarang kau punya alat untuk membongkarnya. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti menyelidiki. Sampai jumpa di petualangan detektif berikutnya.